Masya Allah, jadi banyak sekali manfaat ketika kita memiliki banyak anak, Ca. Tadi salah satunya adalah membuat kita lebih bahagia melihat anak kecil lucu-lucu, ya kan, kemudian bisa membantu orang tua. Kemudian pada saat kita tua nanti, kita tidak merasa sendiri, kita akan diramaikan dengan anak-anak kita. Betul sekali, tapi yang paling penting adalah berapapun jumlah anak yang nanti akan kita punya, yang terpenting bagaimana kita bisa mencetak anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Betul, karena tadi kan anak yang soleh dan soleha itu amal yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan Ica, kapan siap punya anak lagi? Insya Allah ya Kak ya. Insya Allah ya. Baik, pemirsa, setelah ini kita masih punya berita yang sangat menarik. Apa, Ca? Jadi tentang tipe-tipe pria yang tidak siap menikah. Wah, ini nih yang masih jomblo-jomblo. Apakah masuk kriteria 4 tipe itu? Betul sekali, mungkin harus diperhatikan ya. Tetap di Berita Islami Siang. Alhamdulillah, bisa masih di Berita Islami Siang. Dan sekarang kita punya berita tentang pernikahan. Pernikahan ini kan satu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Tapi ada 4 tipe laki-laki yang belum siap menikah. Memang kalau kakak merasakan sebagai laki-laki, kadang-kadang melangkah ke pernikahan, maju enggak. Banyak yang dipikirkan mungkin ya. Pertimbangannya banyak banget ya. Betul sekali. Nah, mungkin langsung saja kita lihat seperti apa sih tipe-tipe pria yang belum siap menikah. Ini dia. Tipe pria yang tidak pernah siap menikah. Pemirsa beriman, setiap pasangan suami dan istri tentu mendambakan menjadi keluarga yang bahagia, tentram, dan nyaman. Jalinan cinta dalam sebuah pernikahan sangat diperhatikan dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW telah bersabda bahwa 3 perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius. Pertama nikah, kedua talak, dan ketiga rujuk. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Salah satu alasan menikah sebagai perkara yang serius adalah karena menikah berarti mengikat seseorang untuk menjadi teman hidup. Bukan hanya untuk 1 atau 2 hari saja, namun untuk seumur hidup. Jika hal ini merupakan salah satu kemuliaan dalam Islam, maka diperintahkan untuk berhati-hati, teliti, dan penuh pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Terutama bagi kaum hawa, di mana para wanita harus lebih cermat dalam memilih laki-laki sebagai calon suaminya. Dan yang terpenting dalam mencari calon suami, yaitu mereka yang telah siap untuk menikah. Karena terdapat beberapa tipe pria yang tidak pernah siap untuk menikah dan membangun bahtera rumah tangga. Di antaranya adalah tidak serius dalam hubungan. Jika Anda sebagai muslimah menemui pria yang memiliki kriteria ini, maka bisa jadi ini adalah tanda bahwa ia tidak akan pernah menikahi Anda. Pria ini sangat suka berhubungan baik dengan Anda, namun jika membicarakan hal yang serius, maka ia akan menghindar. Dan tipe pria seperti ini cenderung hanya ingin bersenang-senang tanpa memiliki komitmen yang kuat untuk menikah. Kemudian kriteria yang kedua adalah pria yang selalu mencari yang terbaik. Kriteria seperti ini memang sangat istimewa, namun ia tidak akan pernah puas dan selalu membandingkan Anda dengan yang lebih baik. Dan berikutnya adalah pria yang terlalu fokus pada karir. Terkadang karir memang menjadi alasan mengapa pria tidak siap untuk berkomitmen. Pria yang seperti ini cenderung masih mencari tahu apa yang ingin ia lakukan dalam karirnya. Dan pria yang seperti ini akan banyak memberi harapan palsu bagi pasangannya. Pemirsa beriman, pria yang siap untuk menikah memiliki beberapa kriteria yang menunjang di dalamnya, sehingga ia dapat disebut sebagai calon suami idaman. Kriteria yang paling utama dari yang lain adalah pria yang memiliki pemahaman agama dan akhlak yang baik. Hal ini sudah menjadi harga mati karena Allah menurunkan agama ini sebagai acuan untuk bimbingan manusia. Dan dengan akhlak yang baik, tentu dia akan mencoba mengamalkan dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu, Rasulullah SAW pun telah menjelaskan bahwa apabila ada orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya yang meminang putri kalian, nikahkan dia. Jika tidak akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat Tirmizi. Berikutnya adalah calon pasangan atau suami yang lembut pada keluarga, terutama pada istrinya. Kita semua sepakat bahwa wanita memiliki fisik dan hati yang lemah. Maka dari itu, tidak ada wanita yang mau disikapi keras oleh siapapun, termasuk suaminya.
Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya kelembutan menyertai sesuatu, maka dia akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan akan semakin memperburuknya. Hadis riwayat Muslim 2594, Abu Daud 2478. Kriteria calon suami idaman berikutnya adalah mempunyai penghasilan yang cukup sehingga mampu untuk memberi nafkah keluarganya. Karena memberi nafkah adalah salah satu tanggung jawab dan kewajiban seorang suami, dan merupakan dosa besar jika suami menyia-nyiakan hak istri dan anak-anaknya. Hal ini digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku berkata, sesungguhnya Abu Jahm dan Muawiyah telah melamarku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, adapun Muawiyah adalah orang fakir, ia tidak mempunyai harta. Adapun Abu Jahm, ia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan Fatimah agar tidak menikah dengan Abu Jahm karena tidak mempunyai penghasilan yang cukup. Pemirsa beriman, sebagai seorang muslimah, hendaknya kita memperhatikan kriteria-kriteria yang telah disebutkan, karena menikah bukanlah perkara yang main-main. Semoga dengan mengetahui penjelasan-penjelasan ini, kita dapat memilih dengan tepat pria yang akan kita jadikan imam dalam keluarga kita, sehingga suami kita dapat membimbing menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya adalah mempunyai penghasilan yang cukup sehingga mampu untuk memberi nafkah keluarganya. Karena memberi nafkah adalah salah satu tanggung jawab dan kewajiban seorang suami, dan merupakan dosa besar jika suami menyia-nyiakan hak istri dan anak-anaknya. Hal ini digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku berkata, sesungguhnya Abu Jahm dan Muawiyah telah melamarku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, adapun Muawiyah adalah orang fakir, ia tidak mempunyai harta. Adapun Abu Jahm, ia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan Fatimah agar tidak menikah dengan Abu Jahm karena tidak mempunyai penghasilan yang cukup. Pemirsa beriman, sebagai seorang muslimah, hendaknya kita memperhatikan kriteria-kriteria yang telah disebutkan, karena menikah bukanlah perkara yang main-main. Semoga dengan mengetahui penjelasan-penjelasan ini, kita dapat memilih dengan tepat pria yang akan kita jadikan imam dalam keluarga kita, sehingga suami kita dapat membimbing menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, ini berita yang sangat bermanfaat terutama bagi kaum pria ya, yang beberapa tipe tadi yang belum siap, kemudian menggantung-gantungkan. Kalau diajak serius kemudian dia mundur tiba-tiba ya saya. Betul sekali, dan untungnya alhamdulillah ketika Ica ketemu lagi sama Kak Dude langsung ngajak Ica nikah, langsung siap untuk menikah, dan alhamdulillah sekarang kita sudah mempunyai anak. Amin, Rabbal Alamin. Dan juga kita doakan semoga yang masih galau-galau, yang masih maju mundur, Allah permudah sampai ke pernikahan, dan yang sudah menikah diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, alhamdulillah pemirsa sudah 30 menit kami menemani Anda. Semoga semua berita yang tadi kami tayangkan bermanfaat ya. Amin, dan semoga juga bisa membuka wawasan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, dan jangan lupa juga nanti sore ada berita Islami masa kini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. Betul, dan saksikan terus berita Islami siang dan berita Islami masa kini hanya di Trans